Wattaliyati dzikra. Kira-kira Ustadz Narjin udah di masjid gak ya? Kayaknya sudah. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu ya sebentar ya? Iya. Kakak mau tanya, Ade tahu tidak lokasi Masjid Aceh yang ada di Kelurahan Pengau? Oh Kak, cuman di bagian sini dekat. Oh, dekat ya? Iya. Iya, kakak ini mau mengaji atau Iya. belajar sama Ustadz Narjun. Ade tahu lokasinya di mana? Oh iya Kak, kita kebetulan ada janjian sama Ustadz Narjun mau mengaji. Kakak boleh ikut sama kita. Oh, boleh ya? Iya. Alhamdulillah. Ayo kita sama-sama ke masjid mengaji sama-sama Ustadz Narjun. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak mengganggu ini Ustadz. Tidak mengganggu, cuma menggugat. Silakan lanjutkan dulu tuh ya tulisannya, nanti sama-sama kita belajar. Iya. Saya tulis ya. Lam yalid. Oke, alhamdulillah. Sudah Ustadz ya? Sudah selesai ya. Mohon maafin Ustadz ya, Ya. tadi kami datang lambat. Saya tidak tahu lokasi masjidnya tadi Ustadz. Oh. Padahal masjid ini sudah viral sekali di Kota Palu. Iya, ini Masjid Aceh. Masjid, ya saya kenalnya Masjid Aceh, padahal namanya masjid apa Ustadz ya? Nurul Hasanah, Nur Hasanah, Kelurahan Pengabu. Kelurahan Pengau. Disebut Aceh karena ada bantuan pada saat likuifaksi itu dari Provinsi Aceh. Aceh. Itu Oh, Aceh jadi itu lebih dikenal. Aceh itu Arab, Cina, Eropa, Hindia. Oh, begitu. Tapi memang masjid ini bangunannya bagus Ustadz. Iya, bagus benar. Kayaknya pertama di Kota Palu kayaknya Iya, masjid kayak iya, begini iya, Ustadz ya. iya. Nah, saya tadi dibawa sama santrinya Ustadz ini yang cantik-cantik ini dibawa Iya. kemari. Kita hari ini mau belajar apa ini Ustadz? Belajar tentang hukum mim sukun. Iya. Mim sukun bersama huruf hijaiyah yang 28. Iya. Jadi saya jelaskan dulu. Boleh dijelaskan dulu Ustadz? Ya, jadi kita mulai saja dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Kita kembali lagi belajar supaya terpelajar. Terpelajar. Bisa mengajar. Tidak kurang ajar. Kawin dengan Siti Siti Hajar. dengan Muhammad Fajar. Saya udah hafal. Nah, sekarang saya ingin jelaskan Iya. bagaimana kita ini bisa pintar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Iya. Ini namanya ilmu tajwid. Tajwid itu artinya memperindah, memperbagus bacaan. Menyatukan lidah dari semua lidah-lidah yang tak bertulang. Wow. Kata, siapa itu? Kata Kata siapa lagu itu Bob Tutupoli. Oh, lidah tidak bertulang Ustadz Memang lidah tak bertulang. Tapi bahayanya tajamnya seperti pedang. Iya, itu. Nah, sekarang kita baca hukmul mimis sakinati sama-sama. Hukmul mimis sakinati ma'a ahrufil hijaiyati. Ahrufil hijayah. Hukum mim sukun bersama huruf Hijayah. Sekarang lihat, huruf hijaiyah itu sebenarnya kalau dia masih seperti ini tidak berharakat, sebenarnya dia itu 29. Iya. Karena ada hamzah. Hamzah itu sebenarnya di sini, di ujung sini dia ada di sini hamzah. Nah, cuma kalau dia masih huruf tunggal belum ada harakatnya. Lihat. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ham, zatun. Hamzatun atau hamzah. Ya. Tetapi ini hamzah ini bisa dia hilang bersatu menjadi alif ketika dia hidup. Alif a, hamzah a. Mengerti? Mengerti. Makanya di sini dia hanya berlaku 28. 28. Nah, sekarang bagaimana mim sukun? Mim sukun ini bertemu dengan huruf 28 ini. Ini yang perlu Anda pelajari, utamanya pemirsa di rumah,
para pegawai syara, para imam yang sering mengimami sholat berjamaah. Utamanya sholat maghrib, isya, dan subuh yang kedengaran suara. Nah, ini perlu dipelajari. Bagaimana mim sukun itu bertemu dengan huruf yang 28. Inilah hukumnya. Melahirkan hukum 3 ini. Pertama, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi diambil dia 1, sisa 27. Di sekolah 1 ini menjadi hukum ikhfa syafawi. Sama-sama. Ikhfa syafawi. Nah, jadi mim bertemu ba. Dan ini juga dia dilakukan. Nah, seperti itu. Tarmihim bihijarah. Sama-sama. Tarmihim bihijarah. Artinya ikhfa syafawi itu mim dilenggarkan, disamarkan di bibir, jangan rapat, jangan tarmihim, tidak boleh. Dia dilenggangkan. Ini mim dilenggangkan ke ba. Tarmihim bihijarah. Mengerti? Mengerti. Mereka melempar dengan batu. Yaitu burung ababil. Nah, itu contoh yang pertama, hurufnya cuma 1. Kalau ditanya berapa huruf ikhfa syafawi? 1. Apa namanya? Ba. Mengerti. Bukan ba. Yang kedua. Atau kita lanjut lagi. Ada kisah. Ada kisah Ustadz? Oh, ada. Mau dengar kisah dari Ustadz? Mau dong. Kita dengar kisah dulu baru kita lanjut. Ini kisah sebenarnya saya dulu ya. Boleh. Karena sudah tua. Kisah tentang peristiwa penyembelihan Ismail. Iya. Ini perlu. Mengapa terjadi? Paling tidak bahwa Nabi Ibrahim itu pertama Allah buktikan janjinya. Iya. Pernah dia bernazar. Karena bertahun-tahun dia kawin sampai dia beruban tidak punya anak. Iya. Nah, kemudian dia bernazar. Andaikan saya punya anak, saya akan korbankan anak saya. Itu sejarah. Jadi Allah dengar. Nah, sehingga kejadian itulah, pendek ceritanya, bahwa ketika anaknya lahir, si Ismail. Tahu Ismail? Nah, pernah ketemu? Pernah. Itu Ismail yang jual gorengan di depan. Ini dari taman pengajian Tambak. Taman menulis baca Quran Nur Fikri BTN Pengabu. Wah. Jadi disingkat Tambak. Taman pengajian. Taman menulis baca Quran. Nah, dari Pengabu ya. Pengabu. Bagus mantap. Nah, jadi lanjut Ustaz. Sekarang pada saat itu anaknya sudah lahir nama Ismail ini, maka Nabi Ibrahim itu bermimpi. Iya. Bermimpi, Allah perlihatkan mimpinya itu bahwa isi mimpi itu dalam surah As-Saffat ayat 102. Di situ dia katakan kepada anaknya, wahai anakku Ismail, bahwa saya tadi malam bermimpi. Iya. Nah, jadi saya arafil manami, saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, bahwa saya menyembelih. Apa kata anaknya tadi? Fanzur maza taro. Silakan ayah. Masya Allah. Lakukan apa yang dimimpikan itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau anak, Ismail sekarang Ustaz, mana ada mau Ustaz. Malah dia yang sembelih orang tuanya. Saya juga tidak mau. Allahu Akbar. Terus jadi gimana tuh Ustaz? Jadi setelah itu karena keikhlasan berdua, bukan cuma berdua tapi dengan ibunya, Siti Hajar, maka rela keduanya. Itulah sekarang ini yang namanya sunnah kita dianjurkan untuk berkurban pada hari Idul Adha tahun ke-10 Zulhijjah. Waktu kita hari raya Idul Adha. Ada suratnya itu, namanya surah Al-Kautsar. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu dalil untuk menyuruh kita agar kita berkorban bagi orang yang mampu. Jadi kalau sapi, lembu 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Jadi itu ceritanya tadi. Jadi pada saat dia menyembelih itu Ismail itu dengan keikhlasannya,
Kata anaknya, wahai ayahku, kalau menyembelihku nanti memotong leherku, tutuplah mataku. Iya. Jangan sampai saya melihat ayah akan menangis. Nah, sudah. Dengan Isa, Allah Akbar. Maka si Ismail tadi diganti oleh Allah menjadi bizibhin azim, yaitu kibas. Kibas. Atau bahasa sekarang ini tovau dalam bahasa Kaili. Kambing ya? Kambing Iya. yang besar. Yang Itu ceritanya. Nah, lanjut tuh. Lanjut. Nah. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa mim ketemu ba, Ya. dia jadi ikhfa syafawi. Ya. Nah, kalau yang lain bagaimana Nah, ini Ustaz? lagi. Ini yang kedua idgham mimi. Idgham mimi. Artinya idgham mim dengan mim ketemu. Oh, gitu. Berarti diambil lagi satu hurufnya. Kan tadi satu yang diambil toh? Ya. Nah, ini lagi diambil lagi. Mana Huruf mim tadi? mim. Ini. Nah. Sisa berapa? 26. Nah, itu harus dipahami. Sisa 26. Karena idgham mim yang ambil satu mim, maka berkurang menjadi 26. Nah, bagaimana bacanya ini? Sama dengan tadi juga dilakukan. Sama, cuma ini bibirnya harus rapat. Lahum ma, seakan-akan bibir itu agak sedikit geli. Lahum ma, bisa dibedakan. Lahum ma. Lain ini tadi ikhfa syafawi. Paham? Iya, paham. Itu perbedaannya. Bisa jadi ulama ini dengan lama-lama baik. Masya Allah. Amin. Ya, coba sama-sama. Lahum ma kasabtum. Sama-sama. Lahum ma kasabtum. Mengerti? Mengerti. Tapi ada tadi yang bacaan tadi itu. Yang hafal Quran. Oh, ada? Iya. Ada ya? Yang hafal Quran. hafal Quran ya? Ya. Yang mau baca Ya. surah dalam Al-Quran? Ya. Ada? Ya. Siapa? Angkat tangan. Ya. Oh, ini Ya, ya. si Siapa? cantik. Boleh kasihkan pengeras suaranya, Adek? Kasih, ya. Ke dia. Ya. Boleh Siapa? buka dulu Ya, topengnya. siapa namanya? Namanya siapa? Rohma. Siapa? Rohma. Rohma. Dekatin. Ini pengeras- calon dia mau sekolah di pesantren di Makassar. Oleh ayahnya, Amin. insya Kita Allah, doakan ya. Rohma kelas berapa? Udah nyala dong? Kelas 6. Ya. Pakai. Langsung Kelas ya. 6. Kelas 6 ya. Silakan. Langsung aja baca surahnya. Cita-cita. Oh, cita-cita tanya ya? Cita-cita jadi apa kalau Jadi gede? dokter. Siapa? Dokter. Dokter, Ustaz. Dokter. Jadi dokter, Ya. nanti kalau Ustadz sakit, obatin dokter. Ya, terus Ya, dibayar. obatin Ustadz ya. Ya, iya. Jangan minta bayaran. Iya. Apa Insya Allah Ustadz sih. Tidak sakit saya. Jangan. Tidak sakit. Ya, Ustadz lah, sehat terus ya. kita doakan. Surah ya. apa nak? Surah apa? Al-Isra. Al-Insyirah. Al-Insyirah. Ya, Oke, coba. silakan pakai mic-nya. Ya. Langsung. Sudah menyala sayang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, pintar betul. Hah? Ini kalau melihat adik-adik yang sekecil ini bisa melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa hafal sampai juz 30, itu Masya Allah sekali Ustaz. Kita yang sudah gede seperti ini kayak rasa malu banyak yang tidak hafal Quran. Sekarang diharapkan anak itu supaya diharapkan menghafal Al-Quran 30 juz. Iya. Tapi kebanyakan cuma juz 30. Juz 30. Nah ini nih, jadi harus tahu maknanya menghafal juz 30 sama 30 juz. Iya. Kalau 30 juz, alhamdulillah satu Quran. Kalau cuma juz 30, aduh. Jadi lanjut lagi. Lanjut Ustaz. Coba. Jadi ini yang ketiga. Ini izhar syafawi. Mohon pemirsa di rumah harus dibedakan tiga ini. Nah, kalau ini dua tadi, ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 harakat. Iya. Digantung. Sebanyak-banyak 5, 5. sesuai dengan diinginkan. Tapi ini tidak boleh dilakukan dan dia dibaca langsung dan dimatikan dia punya mim. Iya. Apabila mim ini, kita kembali kepada mim sukun ya, Iya. bertemu dengan huruf yang 26 ini, maka ini mim harus mati Mati. dan baca langsung. Contoh, lamnya, jangan lamnya, tidak boleh. Oh, Mengerti? nggak boleh. Tidak boleh. Pokoknya yang 26 ini, misalnya alam taro. Oh iya. Nah, iya. misalnya ini amsa,
Tidak boleh. Amsa. Tidak boleh dia langsung amsa. Amsalakum. Kita paham? Alam taro kaifa ini. Iya. Jadi ini huruf alif, ta, sa. Pokoknya huruf ini dua yang kasih keluar mim dengan ba. Dikasih keluar dua ini. Iya. Maka ini huruf izhar syafawi. Mau ditanya apa arti izhar? Apa itu Ustaz? Izhar syafawi artinya syafawi dinampakkan dalam bibir. Oh, nampak ya? Nampakkan. Jelas. Diperjelas di bibir. Kalau ini disembunyikan di bibir. Disembunyikan, ya. Nah, kalau ini dilebur di bibir. Dilebur. Dilebur. Disatukan. Disatukan. Nah, Oke. satukan bibir. Kalau ini direnggangkan. Kalau ini dimatikan. Diperjelas, dimatikan, ya. Nah, diperjelas. Iya. Nah, paham? Paham. Nah, Berarti coba, Ustadz kalau misalnya ada orang-orang teman-teman kita yang di luaran sana yang mengaji, dia ingin kelihatan indah bacaannya. Akhirnya hukum tadi izhar syafawi dibuat lagu. Lam yalid wa salah. lam yulad. Salah. Memang ini anak ini pintar betul. Masya Allah. Yuk ganti aja deh saya yang jadi Ustadz. Jangan deh. Itu gimana Ustadz? Apakah maknanya berbeda atau hanya dari hukumnya saja yang salah? Ya, hukumnya yang salah. Maknanya tidak berbeda. Tapi tetap karena tajwid itu tujuannya at-tajwid logatan al-itsyanu bil jaid. Iya. Jadi menunjuk suatu bacaan yang benar, yang tahsin memperbaiki bacaan. Iya. Nah, menyatukan lidah dari alsina lidah orang-orang yang sesuai dengan bahasanya. Iya. Kan begini, ada pengaruh lidah yajul jila, ada Iya. juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Iya. sebenarnya tidak bisa. Oh iya. Alamin itu Iya, pengaruh lidah, pengaruh dialek. Dialek. Dalam waktu jadi imam tidak boleh dipakai. Apapun harus mengikuti yang di Tajwid ya, tajwid hukum itu. tajwid. Berarti Nah. tidak ada alasan untuk memperindah bacaan tapi menyalahi aturan tajwid. Ya. Jangan karena indahnya lagu, irama, huruf yang salah, makhraj yang salah. Iya. Harus benar. Oke. Allahu Akbar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Karena pakai. itu kalau mengaji itu vokal. Kalau dia i, ini bibir turun. I rahim. Kalau dia a, tawwaba. Kalau dia u, mu'minun. Ya mu'minun. Tidak bisa, harus Oh, monyong. iya. Itu, mengerti? Mengerti. Ada anak-anak bacaan lagi. Apa itu Ustaz? Puisi. Puisi. Wah, tadi ini santri-santri di sini hebat-hebat. Sudah baca surah dalam Al-Quran, ada juga yang mahir baca puisi. Siapa yang baca puisi ini? Oh, ini depan saya. Kasih dong mic-nya sama si cowok ganteng. Buka ininya, topengnya, terus perkenalkan namanya siapa? Firmansyah, Firmansyah. Kelas berapa Firmansyah? kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Kalau besar, cita-citanya jadi apa? Ustadz. Ustadz. Ustaz, amin. Amin ya. Sedikit ya generasi kita yang cita-citanya jadi ustadz. Iya. Ayo jadi ustadz karena ustadz-ustadz kita sudah pada tua. Jadi pengganti nantinya insya Allah. Silakan Dia berdiri berdiri. sayang, baca ini Ya. puisinya dibaca. Ya. Nabaraka dalam karyanya yatim piatu menetes air mataku, gemetar kedua tanganku, berdebar jantungku, mengingat kemana masa depanku. Ya Allah, lindungi aku. Engkau tahu aku hidup sebatang kara. Aku tak punya selimut, aku tak punya siapa-siapa, aku tak punya apa-apa. Hanya Engkau ya Allah, tempat sandaranku. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Aku ingin punya masa depan. Aku ingin sekolah untuk mengantar jiwaku mengenal dirimu. Ya Allah, dan sentiasa beribadah untukmu. Bukakan hati para hambamu yang hartawan. Limpahkan rezeki pada mereka agar peduli padaku. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Lindungi aku, sayangi aku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ciptaan siapa? Dalam karya Nabaraka. Narjun Bahmi. Narjun Bahmid. Raskaili. Raskaili. Ya, harus dong dibilang ya. Dan mantap, isinya juga penuh doa, penuh inspirasi. Ustadz, pemirsa yang ada di rumah tentunya penasaran dengan apa yang kita bahas pada episode kali ini. Mulai dari kisah tadi yang kita angkat, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai kepada pelajaran kita. Boleh silakan dikasih kesimpulan sama penonton yang ada di rumah Saya biar dulu lebih saja. jelas lagi. Dulu saja. Boleh berdiri Ustadz lebih biar mempertegas gitu. Kita itu belajar harus
gerakan. Iya. Dengan zikir, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, olahraga jangan satu Iya, dua ya. iya, Ya Allah, ya Allah iya, gitu. itu, gerakan. Biar bermakna. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, Mantap. jadi Silakan, pemirsa di Ustaz. rumah, di penghujung daripada pembelajaran ini tentang hukum mim sukun beserta huruf hijaiyah ini, tentu pertama seorang qari maupun qari'ah dan hafiz dan hafizah itu harus lebih memahami yang ini, sangat penting. Dari terbagi tiga ini yaitu ihfa syafawi, mim bertemu ba, kemudian idgham mim dengan mim, kemudian izhar syafawi, mim bertemu dengan huruf 26. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi cerita tentang peristiwa penyembelihan Ismail oleh ayahnya itu, paling tidak tiga yang harus kita jadikan satu contoh. Pertama, keikhlasan seorang bapak. Iya. Ini dalam rumah tangga. Yang kedua, ketaatan seorang anak. Iya. Dan yang ketiga adalah doa ibu. Doa seorang ibu. Doa ibu, ini kesimpulannya. Kemudian kalian anak-anak, tolong anak-anak mulai sekarang jaga diri kalian. Paling tidak tiga. Berhubungan dengan Allah, katakan Alhamdulillah. Iya. Berhubungan dengan Nabi, selawatkan Allahumma Allahumma salli. salli. Berhubungan dengan diri kita, jangan batato, jangan minuman keras, Iya. jangan narkoba, kemudian dengan banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Itulah kesimpulannya. Wah, Nah, terima kasih banyak ini Ustadz ya. Kita baca doa lagi, sudah. Kita sudah Iya, kita baca iya. doa sama-sama Iya, saja nanti iya, ya Ustadz ya. Pokoknya pada kesempatan kali ini kita banyak belajar ya adik-adik semua dan pemirsa yang ada di rumah, tentunya yang menonton Anak Takwa kali ini kita banyak belajar dengan Ustadz Narjun Bahmid hari ini bagaimana cara membaca. Ternyata ada beberapa hal yang kita tidak pahami ya, yang harus kita pahami bersama, khususnya dalam ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Nanti kita sama-sama berdoa ya untuk menutup kita punya pertemuan pengajian hari ini. Tapi kita pamit dulu Ustadz. Terima kasih pemirsa Anak Takwa yang sudah menyaksikan Anak Takwa kali ini. Saya Muhammad Rifaldi mohon pamit dan mewakili Ustadz juga berterima kasih. Kita bertemu lagi di Anak Takwa episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau berdoa. Kita doa bersama. Kita berdoa bersama. Silakan Ustadz yang pimpin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan qasidah kita dong. Nah, baca-baca Ayo, berdiri, Al-Quran, kitab suci kalamullah, kitab Al-Quran, kita baca sekali, pasti baca berulang kali. Ayo baca, dibaca berulang kali, insya Allah kita akan naik haji. Amin ya rabbal alamin.